Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sebelumnya Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Diana. Saya bertugas pada pagi hari ini di dalam ruangan ini. Baik Ibu, sebelumnya di sini marilah kita sama-sama membaca basmalah sebelum kita melakukan proses pemeriksaan ini, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menjaga privasi Ibu terlebih dahulu. Menjaga privasi. Baik Ibu, selanjutnya di sini saya akan meminta datanya Ibu terlebih dahulu, Gi. Izinkan saya untuk mencatat dan juga Ibu memberitahu saya tentang apa yang saya tanyakan, Ibu. Baik, di sini Bu, namanya siapa? Septi, Bu. Umurnya berapa, Ibu? 23. Sebelumnya di sini Ibu ada keluhan apa? Baik, Bu, di sini saya akan melakukan konseling atau menanyakan sesuatu tentang adaptasi psikologi pada masa nifas. Baik, Ibu. Berarti di sini Ibu baru selesai melahirkan, Ibu? Iya. Baru berapa hari, Bu? Ini udah masuk 15 hari. Udah 2 minggu, Ibu, berarti. Nah, baik Ibu, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang adaptasi psikologis yang terjadi selama masa nifas, Ibu. Di sini ada 3 fase, Ibu. Ada fase taking in, taking hold, dan ada fase letting go. Dimana di sini yang pertama, Ibu, sebelumnya apakah Ibu mengetahui apa itu psikologi dalam masa nifas? Belum, Ibu. Jadi fisiologi dalam masa nifas ini merupakan perubahan mental yang terjadi setelah Ibu melakukan proses persalinan. Singkatnya seperti itu, Ibu. Seperti perubahan mood, perubahan perasaan, dan juga perubahan tingkah laku yang mungkin bisa terjadi karena lingkungan sekitarnya Ibu. Seperti itu, Ibu. Baik, di sini saya yang pertama akan menjelaskan Ibu yaitu fase taking in. Fase taking in ini merupakan fase di mana 1 hingga 3 hari pasca Ibu melakukan proses persalinan. Nah, di sini fase taking in ini merupakan sebuah fase di mana periode ketergantungan ini akan terjadi sebuah fokus pemerhatian Ibu yang akan tertuju pada bayi Ibu sendiri. Di sini pada fase taking in ini yaitu merupakan fase di mana Ibu akan menetapkan sebuah periode selama beberapa hari ini sebagai fase penerima di mana seorang ibu akan merasa membutuhkan sebuah perlindungan serta perawatan yang bisa menyebabkan gangguan mood dalam psikologinya Ibu. Di sini di mana dalam penjelasannya menurut pakar Rubin di sini mengatakan bahwa jika fase tersebut akan berlangsung antara 2 hingga 3 hari setelah melakukan proses persalinan. Nah, untuk fase menerima yang terbilang sangat kuat ini biasanya hanya terjadi di 24 jam pertama pasca persalinan, Ibu. Jadi di mana pada 24 jam setelah Ibu melakukan proses persalinan, di sini Ibu merasa bahwa bayi Ibu sangat Ibu terima kehadirannya dalam kehidupannya Ibu. Nah, selama beberapa jam atau beberapa hari sesudah Ibu melahirkan, di sini Ibu akan terlihat seperti mengesampingkan segala tanggung jawabnya Ibu pada kehidupan Ibu sehari-hari sebelum melakukan proses persalinan. Seperti mungkin tanggung jawabnya Ibu sebagai seorang istri yaitu memasak, membersihkan rumah, membersihkan apapun yang mungkin urusan dari ibu rumah tangga, Ibu. Nah, di sini Ibu akan mengalami sebuah ketergantungan pada orang lain untuk merespon kebutuhan dan juga sekaligus istirahat dan juga dari makanannya Ibu. Di sini setelah Ibu melakukan proses persalinan pada fase taking ini, pada fase 1 hingga 3 hari setelah melakukan proses persalinan, di sini Ibu sangat membutuhkan kehadiran orang lain untuk membantu Ibu dalam melakukan pekerjaan rumah dan juga membantu Ibu untuk memasak serta mengurus Ibu ketika Ibu baru melakukan proses persalinan. Nah, pada fase ini juga di mana waktu yang Ibu miliki di sini akan banyak hal-hal yang mungkin dapat menggembirakan dan juga banyak dari keluarganya Ibu, dari tetua-tetua di keluarganya Ibu itu akan senang berbicara akan hal-hal yang mungkin Ibu alami selama persalinan. Apalagi ketika melakukan persalinan anak pertama. Nah, di sini dari keluarganya Ibu di sini Ibu akan selalu bercerita dan juga di sini Ibu akan selalu berbicara tentang hal-hal yang Ibu alami ketika Ibu melakukan proses persalinan. Nah, sedangkan pemusatan atau fokusnya Ibu di sini akan menganalisis dan juga Ibu akan merasa bahwa sikap menerima dari pengalaman tersebut nantinya akan membantu dari orang tua lain atau dari teman-temannya Ibu untuk pindah ke fase berikutnya. Nah, kemudian di sini perubahan psikologi yang terjadi pada masa nifas pada fase taking in ini di mana di sini ada beberapa periode. Di sini ada seperti periode ketergantungan, di mana di sini pada periode ketergantungan ini Ibu akan terfokus pada perhatian perawatan diri dan juga Ibu merasa bahwa bayi Ibu tidak perlu Ibu rawat karena di sini Ibu merasa bahwa yang sangat membutuhkan perawatan adalah Ibu sendiri. Nah, dan juga di sini selain yang seperti yang saya katakan tadi, Ibu akan sering bercerita atau curhat kepada mungkin keluarga atau teman dekatnya Ibu dengan apa pengalaman yang telah Ibu alami ketika Ibu melakukan proses persalinan. Nah, karena itu merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa dalam hidupnya Ibu. Kemudian yang selanjutnya di sini
ibu akan cenderung merasa pasif terhadap lingkungannya ibu karena ibu merasa lelah. Jadi ibu sering merasa tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di lingkungannya ibu, karena ibu merasa bahwa diri ibu saja sangat membutuhkan istirahat karena ibu setelah melakukan proses persalinan yang begitu berat ibu hingga mempertaruhkan nyawa. Nah, di sini yang kedua ada fase taking hold ibu, di mana di sini pasca 3 hingga 10 hari pasca ibu melakukan persalinan. Nah, di mana di sini pada fase taking hold ini merupakan sebuah fase yang terjadi 3 hingga 10 hari sesudah ibu melakukan persalinan, dan di mana pada fase ini ibu akan mengalami kebutuhan dan juga perawatan yang ibu rasa ibu harus terima dari orang lain, dan di mana perhatian dari orang lain ini akan muncul secara bergantian serta sesuai dengan keinginannya ibu agar semua yang ibu lakukan itu bisa dibantu, dan juga pelan-pelan ibu dapat secara mandiri untuk melakukan hal-hal yang mungkin ibu kerjakan biasanya sendiri ibu, dan dimana di sini perubahan sifat yang terjadi pada ibu hamil itu akan berubah ketika ibu 3 hingga 10 hari setelah ibu melakukan persalinan. Di sini mungkin sifat ibu keibuannya ibu itu lebih keluar dengan mungkin lebih merawat bayinya ibu dan juga lebih memperhatikan bayinya ibu. Kemudian di sini ibu akan merespon dengan sangat semangat agar ibu bisa berlatih dan juga belajar tentang tata cara merawat dan juga mengasuh bayinya ibu itu sendiri. Nah, di sini juga ibu akan lebih ingin merawat bayi ibu secara mandiri, mungkin dari usia 6 hingga 8 minggu sesudah persalinan. Di sini kemampuan ibu untuk menguasai tugas-tugas sebagai seorang orang tua itu sangatlah penting untuk dilakukan. Dimana di sini harapan realistis yang nantinya akan mempermudah kehidupan keluarga selanjutnya itu sebagai sebuah kesatuan atau sebuah unit yang dapat ibu kembangkan atau dapat ibu turunkan kepada proses kelahiran ibu yang berikutnya. Dan di sini mungkin beberapa ibu yang setelah melakukan persalinan sini juga akan mengalami sebuah kesulitan dalam menyesuaikan diri pada isolasi yang mungkin dimana di sini dia harus merawat bayinya sendiri tanpa bantuan dari orang tuanya. Nah, di sini banyak juga ibu-ibu yang tidak menyukai tanggung jawab dan juga tidak ingin merawat bayinya itu sendiri. Nah, itu disebut dengan sindrom baby blues ibu. Jadi dia merasa bahwa bayinya itu tidak penting dirawat dan juga tugasnya dia sebelum dia melakukan persalinan itu tidak terlalu penting untuk dirinya karena dia hanya akan terfokus pada dirinya sendiri. Nah, pada perubahan fisiologis pada fase taking hold ini, di sini itu ada beberapa perubahan ibu. Yang pertama di sini ibu akan merasa ibu sangat-sangat membutuhkan perhatian yang penuh dan juga ibu harus mendapatkan semua perhatian yang ibu rasa harus ibu miliki. Mohon maaf ibu. Tidak apa-apa bu. Mana ibu? Saya kira saya aja yang benar besar. Nah, di sini ibu selanjutnya perubahan yang kedua itu di sini ibu akan merasa ibu harus menguasai keterampilan dan kemampuan untuk merawat bayinya ibu. Nah, kemudian di sini yang ketiga ibu akan menjadi seseorang yang lebih sensitif dan juga ibu akan merasa ibu mudah tersinggung dan juga gampang marah. Kemudian yang keempat di sini ibu akan sangat terfokus pada bayinya ibu setelah 3 hingga 10 hari melakukan persalinan. Kemudian yang terakhir di sini ibu memiliki rasa keinginan yang sangat teramat sangat tentang berlatih dan belajar tentang tata cara yang dapat ibu lakukan untuk melawat bayinya ibu sendiri secara langsung. Baik ibu, di sini fase yang terakhir yaitu fase letting go, di mana ini merupakan fase 10 hari ataupun lebih dari 10 hari pasca ibu melakukan persalinan. Seperti ibu kan yang sudah 15 hari ya. Nah, baik ibu di sini fase letting go ini merupakan di mana ibu dan juga keluarganya ibu akan selalu bergerak maju sebagai sebuah anggota keluarga yang akan saling berinteraksi dan juga memiliki hubungan dari suaminya ibu sendiri. Di sini akan berubah ibu mungkin karena ada kehadiran dari sosok seorang anaknya ibu. Mungkin dari segi perhatiannya ibu ke suami dan juga segi perhatiannya ibu ke saudara-saudaranya ibu itu akan berubah dan akan terfokus kepada bayinya ibu sendiri. Nah, di sini tuntunan utamanya itu adalah ibu itu harus menciptakan sebuah gaya hidup yang melibatkan anak. Namun di dalam hal ini ada beberapa hal juga yang tidak mungkin ibu libatkan anak ibu sendiri karena antara ibu dengan suami ibu harus berbagi kesenangan yang bersifat dewasa, yakni seperti melakukan hubungan seksual ataupun butuh waktu untuk berdua saja ibu dengan suami ibu, karena di sini akan sangat membantu faktor psikologis yang akan membantu ibu merasa lebih senang ibu. Kemudian di sini pada umumnya banyak juga suami dan istri yang mungkin
kembali melakukan sebuah hubungan seksual itu di minggu ketiga atau keempat sesudah melahirkan Ibu Nggi, dan dimana di sini beberapa pasangan itu juga bahkan ada yang memulai hubungan seksual itu lebih awal karena mungkin hormon yang ada dalam suami maupun dari istrinya itu sangat cepat berkembang, walaupun sebenarnya pada istrinya itu masih ada rasa nyeri yang mungkin sudah tidak lagi terasa. Seperti mungkin Ibu, apakah masih ada rasa nyeri atau tidak yang Ibu rasakan? Tidak. Sudah tidak ada Ibu Nggi. Nah, kemudian perubahan yang terjadi pada psikologi pada masa nifas yang pada fase letting go ini, di sini yang pertama itu akan terjadi perubahan di mana ibu akan merasa ibu menerima tanggung jawab sebagai seorang ibu, di mana ibu ini merupakan hal yang menjadi peran baru dari diri ibu jika ini anak pertama dari ibu. Nah, kemudian yang kedua di sini ibu akan mengambil tanggung jawab yang sangat besar untuk melakukan perawatan dan juga mengasuh bayinya ibu sendiri dengan cara ibu menyesuaikan kebutuhan ibu. Nah, kemudian di sini selain ibu terfokus pada perawatan dirinya ibu dan juga bayinya ibu, di sini ibu juga akan merasa bahwa semua hal-hal yang mungkin dilakukan oleh keluarganya ibu akan mengalami lebih terfokus pada bayinya ibu, seperti mengobservasi perkembangan bayinya ibu mulai dari kesehatan dan juga dari proses perkembangan mulai dari perawatan bayi dan juga perawatan dirinya ibu. Nah, ibu kurang lebihnya itu yang dapat. Alhamdulillah Ibu, saya sudah mengerti dengan semua yang Ibu jelaskan dari fase awal sampai fase akhir yang fase letting go, yang saya ada di fase letting go-nya Ibu. Mungkin yang udah lewat Ibu ya, karena saya juga udah 15 hari. Terima kasih Ibu atas waktunya. Berarti sebelum-sebelumnya tidak ada perubahan psikologi yang terjadi ketika pada fase ini. Apakah mungkin ibu sudah dapat melewatinya dengan baik Ibu Nggi? Iya, sudah. Tidak ada kendala dan juga tidak ada hal-hal yang mungkin tidak Ibu inginkan? Alhamdulillah tidak ada Ibu, karena Baik, Ibu. karena mungkin ada dorongan juga dari suami dan orang tua saya. Iya, jadi kurang lebihnya nanti untuk kelahiran berikutnya mungkin ibu sudah dapat mengetahui apa saja perubahan psikologi yang terjadi pasca proses persalinan Ibu Nggi. Ibu. Baik Ibu, sebelumnya kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mari kita sama-sama bersyukur dengan cara mengucapkan alhamdulillah karena kita sudah diberikan kenikmatan pada pagi hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.